Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali qiraah kita terhadap kitab Al-Mumti fi Syarh Al-Ajurumiyah. Dan kita telah masuk pada pembahasan al-af'al, ya, fi'il. Silakan dibuka halaman 61. Insyaallah kita setelah kemarin membaca tentang fi'il madhi serta fi'il amar, maka kita lanjutkan kembali membaca bab fi'il berikutnya, yaitu fi'il mudhari. Fadisan al-fi'il mudhari'u. Yang ketiga dari jenis fi'il adalah fi'il mudhari. Qala al-musannifu, Ibnu Jurr mengatakan, wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda az-zawaidil arba'i. Yang dimaksud dengan mudhari atau fi'il mudhari adalah fi'il yang pada awalnya diawali oleh salah satu di antara 4 huruf, ya, 4 huruf tambahan. Yajma'uha qawluka anaitu. Yang keempat huruf itu bisa kita ringkas atau kita kumpulkan dalam sebuah kalimat anaitu. Ya, ada hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, disingkat menjadi anaitu. Kemudian kata beliau, wa huwa marfu'un abadan. Dan fi'il mudhari, dia selalu dimarfu'kan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Sampai nanti masuk kepadanya perangkat nasab atau perangkat jazm. Ketika kemasukan perangkat nasab, ya tidak marfu' lagi. Kedatangan perangkat jazm, maka tidak lagi marfu', mansubun atau majzumun. Itu maksud, dia selalu marfu', tapi sebatas ketika tidak ada penasab dan penjazam. Asyarhu al-fi'il mudhari'u. Ini penjelasan dari Syekh Malik Abu Anas tentang fi'il mudhari'. Di catatan kaki disebutkan oleh beliau, summiya mudhari'an limusyabahatihi al-ismi, karena dia mirip dengan isim. Ya, mudhari itu dinamakan mudhari, bukan dengan fi'il hali atau fi'il hadir, karena dia alasannya mirip isim. Ya. Beda dengan fi'il madhi, disebut madhi karena dia mananya menunjukkan lampau. Disebut amr, terikat oleh masa yang mendatang, karena fi'il amr itu memang maknanya adalah tolak, ya, perintah. Ya, diambil dari maknanya. Adapun fi'il mudhari, dia maknanya itu terikat pada zaman yang al-hadir, ya, zaman sekarang atau sampai nanti mustaqbal. Tetapi ia tidak dinamakan fi'il hadir atau fi'il mustaqbal. Disebut namanya dengan mudhari. Kenapa? Karena dia mirip dengan isim. Limusyabahatihi al-isma, likaunihi mu'raban mithluhu. Ya. Karena pertama di antara kemiripannya itu dia mu'rab juga, seperti isim. Sedangkan fi'il yang lain dia mabni. Dan ada juga alasan-alasannya dia dimiripkan dengan isim. Seperti misalnya, seperti isim itu ketika contohnya fi'il yuslimu, maka dia mirip dengan isim muslimun. Ya, jumlah hurufnya sama, ada 4. Kemudian harokatnya juga sama. Pertama dhamma, kemudian kedua sukun, setelah itu kasrah. Fal mudhari'u fil lughati
ya, al-musyabihu. Nah, kata mudhari itu artinya sama dengan musyabih. Ya, syabaha itu sama artinya dengan doro'a. Nah, itulah nama mudhari. Karena dia musyabih dengan isim. Ya, maka namanya mudhari. Hukmuhu lahu hukmani. Adapun hukumnya maka ada dua ketentuan di sini. Pertama, hukmun bi'tibari awalihi. Ya, dilihat dari sisi awalnya. Kemudian hukmun bi'tibari akhirihi. Kemudian ketentuan ditinjau dari keadaan akhir fi'il mudhari. Fa amma hukmuhu bi'tibari awalihi. Adapun ketentuan dengan meninjau awal kata fi'il mudhari, fa innahu la budda ay yakuna fi awalihi wahidun min arba'ati ahrufin. Maka haruslah fi'il mudhari tersebut pada awalnya diawali oleh salah satu di antara 4 huruf, ya 4 huruf tambahan yang disinggung oleh syekh di atas, yaitu al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Ya, ada 4 huruf, di antaranya hamzah, kemudian nun, ya serta huruf ta. Yang namanya fi'il mudhari maka nanti awalnya haruslah salah satu di antara keempat huruf ini. Nah, tidak boleh diawali fi'il mudhari awalnya di luar keempat huruf ini. Haruslah 4 huruf ini. Ya, oleh karena itu 4 huruf ini disebut dengan huruf mudhara'ah. Ya, karena dia mencirikan mudhari. Dan keempat huruf ini yajma'uha qauluka ana itu. Dan ringkasannya adalah ana itu, ya, yang mengumpulkan keempat huruf ini. Seperti misalnya contoh-contoh untuk fi'il mudhari diawali oleh 4 huruf ini adalah akumu diawali oleh hamzah, nakumu diawali oleh huruf nun, yakumu diawali oleh huruf ya, dan taqumu diawali oleh huruf ta. Ya, fi'il mudhari dari qama ketika nanti dikembangkan tasrifnya maka tidak boleh keluar awalnya dari salah satu di antara 4 huruf ini. Ya, harus salah satu di antara 4 huruf tersebut. Ini tinjauan dari sisi, kalau kita melihat fi'il mudhari dari sisi awal katanya. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih. Adapun ya, ketentuan fi'il mudhari ditinjau dari sisi keadaan akhir kata. Taratan yakunu mabniyan. Maka fi'il mudhari terkadang yaitu mabni. Wa taratan yakunu mu'raban. Dan terkadang ada pula fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Dan ini keadaan fi'il mudhari itu memiliki i'rab huwa al-ghalib. Ya, dia adalah al-ghalib fihi. Ya, kebanyakan keadaan fi'il mudhari itu mu'rab. Hanya nanti sebagian kecil dari fi'il mudhari yang mabni. Ya, kalau kita ingat ke belakang, maka fi'il madhi ini dari sisi pensyarah yang pernah kita baca kemarin, maka fi'il madhi itu mabni, fi'il amr mabni. Hanya fi'il mudhari yang ada mu'rabnya. Tetapi fi'il mudhari juga ada yang mabni. Jadi secara umum fi'il itu hukumnya mabni, kecuali fi'il mudhari pada keadaan kebanyakannya. Kemudian sang pensyarah melanjutkan fa'ammal mabniyu falau halatani. Adapun fi'il mudhari yang hukumnya mabni maka ada 2 kondisi. Yang pertama yubna ala sukuni. Ya, ada fi'il mudhari yang mabni dan mabni itu ala sukun. Kapan ini? Idza tasalat bihi nunul inas. Ya, ini apabila fi'il mudhari bersambung atau bertemu dengan nun inas, maka dia mabniun ala sukun. Nahu qouli ta'ala, seperti firman Allah azza wa jalla, wal walidatu yurdi'na. Dan para ibu mereka menyusui.
Maka di sini fiil arda yurdi'u ya, bersama dengan nun inas, jadilah yurdi'na. Nah, fiil mudhari yurdi'na di sini mabniun ala sukuni. Ya, dia tidak mu'rab tetapi mabni ala sukun. Ya, kapan? Ketika bertemu dengan nun inas. Kondisi kedua, manakala dia mabni, yaitu yubna alal fathi. Fil mudhari mabniun alal fathi. Kapan? Idza tasalat bihi nunut taukid. Ya, yaitu ketika fil mudhari ya, bertemu dengan nun taukid. Nah, jadi bertemu dengan dua macam nun, maka dia mabni. Bertemu dengan nun inas, mabniun ala sukun. Tapi kalau bertemu dengan nun taukid, maka mabniun alal fathi. Ya. Nahu qali ta'ala lanukhrijannaka. Ya, sungguh kami benar-benar akan mengeluarkan engkau. Akhraja yukhriju fil mudhari'nya ya, bertemu dengan nun taukid. Nukhrijanna. Nah, di sini dia tidak murab, bukan mansub, tetapi dia mabniun alal fathi. Nah, tahu dari mana? Ya, karena ia bersambung dengan nun taukid. Ya, demikian kalau fi'il mudhari yang kondisinya mabni, yaitu ketika bersambung dengan nun, ya, bisa nun taukid atau nun inas. Ya, nun taukid atau nun inas, bukan nun tanda i'rab pada af'al khamsah. Ya, nun inas adalah nun yang menunjukkan dia adalah perempuan jamak. Nun taukid adalah nun yang digunakan untuk mentakkid fi'il, ya, untuk memperkuat makna fi'ilnya. Nun taukid nanti ada dua macam. Ada yang saqilah seperti dalam contoh, ya, nunnya bertasydid. Ada pula nun taukid itu yang khafifah. Ya, bentuknya nunnya tidak bertasydid, tetapi sukun. Nah, berikutnya wa yu'rabul mudhari'u, dan fil mudhari itu mu'rab. Ya, idza lam yattasil bi akhirih nunul inasi au nunut taukidi. Nah, kapan fil mudhari itu mu'rab? Nah, ini kebalikan dari kondisi yang tadi. Kalau tadi dikatakan mabniun ala sukuni atau mabniun ala fathi, yang penting mabni. Itu kalau ia ketemu dengan nun inas atau nun taukid. Maka kalau tidak bertemu dengan nun inas, tidak bertemu dengan nun taukid, maka fi'il mudhari mu'rab. Ya, idza lam yattasil bi akhirih nunul inasi atau nunut taukidi. Ya, ketika ia tidak bertemu dengan nun inas ataupun nun taukid, maka dia dijadikan hukumnya mu'rab. Wal mudhari'u al mu'rabu ala qismain. Dan fi'il mudhari yang mu'rab, ya, yang mu'rab bukan yang mabni, maka bisa dibagi menjadi dua kelompok. Ala qismain, mu'rabin bil harokat, mu'rab dengan harokat, wa mu'rabin bil huruf. Dan ada yang mu'rabnya dengan huruf. Mu'rabin bil harokat, yang mu'rab dengan harokat itu idza lam yattasil bi akhirih aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah, yaitu sepanjang fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan alif itsnain, ya, domir alif, atau wawul jamaah, huruf wawu domir, atau ya mukhatabah, ya domir juga. Ya, tidak bertemu dengan alif yang menunjukkan musanna, tidak bertemu pula dengan wawu yang menunjukkan jamak, ataupun ya menunjukkan mukhatabah perempuan. Maka nanti fi'il mudhari mu'rab tersebut mu'rabnya dengan harokat. Dengan kata lain, sepanjang dia bukan af'al khamsah, maka dia mu'rabnya dengan harokat. Wa mu'rabin bil huruf, dan sedangkan ia nanti mu'rabnya dengan huruf idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabah. Tadi contohnya terlewat, ya. Tadi untuk yang mu'rab dengan harokat seperti yadhabu. Kemasukan penasab seperti lan jadi lan yadhaba. Kemudian dimasuki penjazm, jadilah lam yadhab. Maka fi'il yadhabu ini mu'rabnya dengan harokat. Ketika tidak ada penasab dan penjazm, maka dia marfu'un abada.
dia marfu dan tanda rafa'nya di sini dengan dhamma. Baru ketika kemasukan penasab maka dia harokatnya berubah dari dhamma menjadi fathah, atau ketika dia kemasukan penjazam dari berharokat menjadi sukun. Ya yadhabu lan yadhaba lam yadhab. Asalnya marfu, baru nanti berubah menjadi mansub atau manjazum ketika ada penasab dan penjazam. Dan ini adalah yang murab dengan harokat karena tidak bersama dengan alif itsnain aul jamaah atau ya mukhatabah, ya bukan af'al khamsah. Wa mu'rabin bil hurufi, dan mu'rab dengan huruf idza tasalat bi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya mukhatabah. Yaitu fi'il mudhari tersebut tidak dia bersambung dengan alif itsnain wawul jamaah atau ya mukhatabah. Kalau ia bertemu dengan tiga macam dhamir ini, nanti dia mu'rabnya dengan huruf. Misalnya yadhabani, yadhabuna, wa tadhabina. Ya, fi'il yadhabani, yadhabuna dan tadhabina. Maka yadhabani ini mewakili fi'il mudhari yang bersambung dengan alif di situ adalah alif yang menunjukkan pelakunya dua. Adapun yadhabuna dia mewakili fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah. Ya, wawunya adalah menunjukkan jamak, pelaku yang jamak. Ya, kenapa disebut mewakili? Ya, karena biasa di tadhabani, tadhabuna. Kan ada 5 wazan. Nah, selain ketika ini ada tadhabani dan tadhabuna. Kemudian yang terakhir tadhabina ini adalah contoh fi'il mudhari bertemu dengan ya mukhatabah, dan ini semuanya dalam keadaan marfu karena tidak ada yang menasabkan dan menjazamkan. Ya, ingat kaidah asalnya, kata beliau sang mu'allif matan, fi'il mudhari itu yang mu'rab marfu'un abada, selalu marfu hatta yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Nanti baru keluar dari rofaknya, entah itu nasab entah itu jazm, ketika ada penasab dan penjazmnya. Jadi nanti kalau pas membaca dia mu'rab tetapi tidak ada penasab dan penjazm, maka kembalikan ke asalnya, dia itu marfu. Adapun dalam contoh ketika bersambung dengan nomor dhamir tersebut, maka rofaknya dengan huruf, dalam hal ini dengan subutun nun, sebagaimana pelajaran yang telah lewat. Kalau nanti kemasukan huruf penasab seperti lan misalnya, jadilah nunnya itu hilang, hadfun nun, lan yadhaba serta lan yadhabu, atau terakhir lan tadhabi tanpa nun. Demikian pula ketika jazam seperti itu, sama seperti nasabnya dengan tidak adanya nun, ya hadfun nun. Ya, dinamakan mudhari karena dia itu mirip dengan isim, ya karena kata mudhari itu artinya musyabih. Kata doro'a, fi'il doro'a sama dengan fi'il syabaha, artinya menyerupai. Ya, fi'il mudhari dinamakan mudhari karena dia menyerupai isim. Jadi asalnya kalau kita lihat isim itu nanti bisa menempati berbagai macam kedudukan kata dalam kalimat, maka dia butuh i'rab untuk membedakan antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya. Sebab bahasa Arab kan dia fleksibelnya bisa dibolak-balik, maka harus ada i'rabnya. Adapun fi'il, maka pada umumnya dia fungsinya dalam kalam hanya sebagai predikat, ya, hanya sebagai predikat, hanya punya satu kedudukan, hanya punya satu fungsi. Jadi sebenarnya asalnya fi'il tidak butuh i'rab karena fungsinya sudah jelas, ini sebagai predikat. Ya, punya kedudukan tetapi cuma satu macam kedudukan, tidak bermacam-macam seperti isim. Oleh karena itu dia tidak butuh i'rab. Nah, asalnya fi'il itu dia mabni hukumnya. Ya, jadi kalau dikatakan isim itu mu'rab kecuali sebagian kecil yang mabni. Sedangkan fi'il umumnya itu mabni. Nah, kecuali fi'il mudhari. Nah, kenapa fi'il mudhari ini ada yang mu'rab? Atau kenapa kok dia mu'rab? Alasannya karena fi'il mudhari ini punya keserupaan dengan isim. Atau dia punya unsur-unsur yang dimiliki oleh isim. Nah, yang jelas dia punya kemiripan. Ada beberapa alasan. Nah, misalnya yang pertama tadi contohnya yang paling mudah ya,
Misalnya kata yuslimu dengan kata muslimun, yujahidu dengan mujahidun. Maka ini dilihat dari jumlah huruf yang menyusunnya ataupun harokatnya sama. Beda dengan fil-fil yang lain, ya madi ataupun amar, maka tidak seperti fi'il mudhari yang bisa memiliki keserupaan dengan isim. Atau sebaliknya ya, keiropannya fi'il mudhari inilah kemiripannya dengan isim. Isim itu mu'rab, mudhari juga mu'rab. Dan nanti ada beberapa alasan yang lain yang ini bukan pada pembahasan kita al-mumti. Tapi alasan dinamakan mudhari karena fi'il ini ya yushabihu al-isma, dia menyerupai isim dari beberapa sisi. Meskipun dia itu fi'il. Dia itu fi'il tetapi ada keserupaan dengan isim. Ini hanya tadi catatan berkaitan dengan penamaan saja. Ya, fal mudhari'u fil lughati al musyabihu likaunihi mu'raban mithla ismi. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya, ya 2 halaman tepatnya, Syekh Abu Anas dalam penjelasannya menambahkan beberapa tabel, ya, penjelasan tambahan serta ringkasan. Yang pertama, ahwalul af'ali ba'da ittisaliha bidhamairi wal huruf. Beberapa keadaan fiil-fiil ketika ia sudah bersambung dengan dhamir atau huruf. Ya, di antaranya fi'il madhi, mudhari dan amar. Ya, bersama dengan dhamair dan huruf. Yang pertama, bertemu dengan dhamir-dhamir. Maka ada istilah ta'ul fa'il, ada na fa'ilin, ada alif itsnain, ada nun inath, ada wawul jamaah, dan ada ya mukhatabah. Ta' fa'il ini seperti huruf ta' di akhir fi'il madi yang berharokat. Entah itu nanti ketika bersambung seperti di akhir fi'il seperti katabtu misalnya, atau nanti ada katabta, katabti, katabtuma, katabtum dan katabtuna. Maka ini semuanya adalah ta' fa'il. Meskipun dia 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf, semuanya ini adalah dhamir, termasuk isim. Kemudian na fa'ilin adalah na yang menunjukkan mutakalimin, ya, pembicara tapi lebih dari 1. Seperti kata ba'na, dia juga di sini adalah dhamir, berarti isim. Nah, baik ta' fa'il ataupun na fa'ilin, ini semuanya hanya bersambung dengan fi'il madhi, ya, di akhir fi'ilnya. Dan baik ta' fa'il atau na fa'ilin, nanti fi'il madhinya sebagaimana penjelasan pencara yang lalu, maka dia fi'il madhinya mabniun ala sukun ketika bertemu dengan ta' fa'il atau na fa'ilin. Termasuk juga nanti ketika bertemu dengan nun inas. Ya, fi'il madhi ketika bertemu dengan ta' fa'il ataupun na fa'ilin serta nun inas nanti mabniun ala sukun. Kemudian ada istilah lagi alif isnain. Ya, alif isnain adalah alif yang menunjukkan 2. Kalau dia bertemu dengan fi'il madhi, maka nanti ada pada yang goib seperti kata ba, atau goibah seperti kata bata, ya, kata bata. Maka alifnya tadi menunjukkan 2, dia juga isim, ya, sebagai pelaku fiilnya. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, maka alif isnain ini juga bisa bertemu dengan fiil mudhari ataupun amar. Ya, pada yaktubani, taktubani, maka nanti alifnya adalah alif isnain. Dan fiil amar misalnya uktuba, itu adalah isim, alif di situ. Nah, isim asalnya mu'rab, tapi alif di sini meskipun dia isim, dia mabni karena hanya 1 huruf, ya, menyerupai huruf. Jadi kata-kata itu ketika dia menyerupai
kata jenis lain, maka dia keluar dari asalnya. Huruf, maka dia hukumnya mabni. Fi'il asalnya mabni, tapi ada fi'il yang mirip dengan isim, maka dia jadi mu'rab. Ya, kira-kira demikian. Kemudian nun inas. Ya, nun inas adalah nun yang menunjukkan jamak perempuan. Maka ini juga bisa bersama dengan madi, mudhari ataupun amar sekaligus. Katabna, yaktubna, uktubna, atau taktubna juga bisa. Nah, nanti semua fi'il yang bersambung dengan nun inas itu nanti mabni, baik dia itu madi dan amar ataupun dia mudhari. Nah, mabniun ala sukun. Nah, berbeda dengan pada tunna, misalnya kata tunna, maka di situ nunnya itu bukan nun inas, karena fa'ilnya di situ adalah tak fa'il tunna. Adapun nunnya ya, dia bukan nun inas dalam pengertian domir, tapi dia nun yang menunjukkan jamak perempuan, tetapi bukan domir. Domirnya taknya, tak fa'ilnya pada kata tunna. Tapi kalau i'rab sederhana, ya, kata tunna itu fa'ilnya juga boleh. Itu untuk i'rab yang lebih mudah. Kemudian wawul jamaah, wawu yang menunjukkan jamak. Seperti pada fi'il madhi, maka katabu. Ketika bertemu dengan wawul jamaah fi'il madhi mabniun ala dhammi. Nah, menyesuaikan dengan wawu, dia berubah jadi mabninya dengan dhamma. Adapun alifnya, ya seringkali nanti penulisannya ketika sebuah fi'il diakhiri oleh wawul jamaah, ya, saya ulangi, apabila ada fi'il kemudian di akhirnya itu wawul jamaah, ya, diakhiri oleh wawul jamaah, selalu nggak ada lagi yang lain, maka nanti ditambahkan alif penulisannya, seperti katabu dalam contoh, atau uktubu dalam contoh juga, ya, yang fi'il amar. Maka nanti setelah wawul jamaah tambahkan alif, namanya alif fariqah, supaya orang bisa membedakan wawu di situ bukan wawu yang lain, tetapi di situ maksudnya adalah wawul jamaah. Serta pada mudhari yaktubuna, maka di sini di akhir wawu tidak ada alif fariqah karena sudah ada nunnya, jadi tidak mungkin keliru dengan wawu yang lain. Tapi baru nanti ketika yaktubuna itu dijazm atau dinasab, hilang nunnya, maka wawunya di akhir kata paling akhir, barulah nanti ditambahkan alif fariqah secara tulisan. Kemudian gambar terakhir yang digunakan beliau adalah ya mukhatabah. Maka ini hanya berlaku untuk orang yang ada di depan kita, satu, dan dia jenisnya perempuan. Ya taktubina untuk mudhari dan uktubi untuk amar. Ya mukhatabah tidak bersama dengan fi'il madhi. Jadi kalau ada ya di akhir fi'il madhi, maka nanti dia bukan ya mukhatabah, mungkin dia ya yang lain. Misalnya kayak di situ bukan mukhatabah, itu ya mutakalim. Nah, itu dhamir-dhamir yang bersambung dengan fi'il. Adapun huruf yang bersambung di akhir fi'il, di sini diantaranya beliau menyebutkan ada nun taukid dan tak ta'nis. Ya, jadi ada nun inas itu isim, nun taukid itu huruf. Ada tak fa'il itu dia isim, ada tak ta'nis, nah, dia termasuk huruf. Kalau isim maka punya kedudukan, kalau huruf tidak punya. Nah, nun taukid hanya masuk kepada fi'il mudhari dan fi'il amar. Nanti kalau mau mutaukid fi'il madhi maka tidak dengan nun taukid, dengan yang lain, seperti lam taukid atau kode. Nah, nun taukid di sini yang dicontohkan ketika bertemu dengan mudhari dan amar adalah nun taukid sakilah, seperti yaktubana dan uktubana.
Ya, jadi dikatakan ketika bertemu dengan nun taukid maka fiil tersebut mabniun alal fathi. Ya, kalau bertemu dengan nun taukid baik yang sakilah atau khafifah nanti fiil itu mabniun alal fathi. Adapun tak taknis katabat maka dia hanya masuk kepada sebaliknya yaitu fiil madhi saja. Ya, kalau tak berharokat nah dia fa'il. Kalau tak sukun nah dia adalah alamatut ta'nis. Syarah mengatakan atau memberikan beberapa tabel dan bagan sebagai penjelasan tambahan ya, serta meringkas yang memudahkan bagi para pembelajar pemula. Kata beliau pada tabel yang kedua, al-farqu baina ta'il fa'ili wa ta'it ta'nisi. Perbedaan antara ta' fa'il dan ta' ta'nis. Ta' fa'il domirun. Ta' fa'il adalah domir. Adapun ta' ta'nis dia harfun. Nah, domir berarti dia termasuk isim. Nah, ta' fa'il termasuk isim. Ya, karena dia isim maka isim punya kedudukan. Nah, dalam hal ini ta' fa'il ketika bertemu dengan fi'il dia fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, dia di tempat rofa sebagai fa'il, pelaku dari fi'ilnya. Adapun ta' ta'nis bagi huruf dia tidak punya kedudukan. Ketika bertemu dengan fi'il di akhirnya la mahalalahu minal i'rabi. Nah, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ya, dalam i'rabnya dia tidak ada kedudukan. Nah, semua huruf demikian. Ya, tidak punya kedudukan i'rab. Nah, berbeda dengan isim, nah, punya beberapa macam bahkan banyak kedudukan. Dalam hal ini ta' fa'il fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, sebagai fa'il dari fi'il. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ta'fa'il itu mutaharrikah. Ya, ta'fa'il itu berharokat. Ya, ada yang tu, ada yang ta, ada yang ti. Adapun ta' ta'nis, tanda perempuan, dia sakinah. Dia sukun, tidak berharokat. Lawannya dari mutaharrik itu sakin. Kemudian yang ketiga, ta'fa'il ma qablaha sakinun. Yang sukun itu huruf sebelumnya. Ya, dia berharokat satu tati, tapi huruf sebelumnya ya ma qablaha sakinun. Ya, sukun. Seperti kata batu, kata bata atau kata bati. Ya, sebelum tak yang berharokat ini hurufnya itu sukun. Adapun tak taknis balikannya ma qablaha maftuhun. Meskipun dia sukun, tapi huruf sebelumnya itu berharokat. Ya, dalam hal ini fathah. Dan sebelum tak ta'nis ma qablaha maftuhun. Huruf sebelumnya itu berfathah. Contohnya misalnya ana katabtu. Katabtu nah, di sini adalah fiil, asalnya kataba bertemu dengan ta' fa'il. Maka ta' fa'il di situ fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu at-ta'u fi mahali raf'in fa'ilun. Dan dia berharokat serta sebelumnya itu sukun. Adapun contoh untuk tak ta'nis seperti hiya katabat, maka katabat bertemu dengan tak ta'nis menunjukkan pelakunya perempuan. Tapi tak ta'nis di sini bukanlah fa'ilnya. Ya, tak ta'nis atau tak yang sakinah di situ adalah huruf tanda perempuan saja, bukan fa'ilnya. Tidak ada kedudukan la mahalalahu minal i'rab. Dia harokatnya sukun sedangkan sebelumnya berharokat fathah. Berikutnya al-farqu baina nunil inathi wa nunit taukid. Perbedaan antara nun inath dan nun taukid. Ya sama-sama huruf nun, tadi huruf ta, sekarang sama-sama huruf nun. Yang satunya nun inath, satunya nun taukid. Nun inath menunjukkan perempuan jamak. Nun taukid tujuannya itu untuk memberikan taukid, penegasan pada fiil. Nah, nun inath dia adalah domir. Nun taukid dia huruf, ya, harfun. Damir punya kedudukan karena dia isim, maka nanti pasti ada mahalnya, ada kedudukannya. Dalam hal ini nun inas ketika bertemu dengan fiil dia adalah domir fi mahali raf'in fa'ilun, di tempat rofa karena dia adalah fa'ilnya. Ya, nun inas itu fa'il dari fiilnya, maka dia fi mahali raf'in.
Adapun nun taukid, dia huruf tidak punya mahal, maka harfun la mahala lahu minal i'rabi. Nah, dia tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Perbedaan kedua, nun inas mutaharrikatun bil fathi. Nun inas itu berharokat. Nah, dalam hal ini harokatnya dengan fathah. Nah, nun taukid mutaharrikatun bil fathi ma'al tasydid. Nun taukid itu juga berharokat. Ya, sama-sama seperti nun, tetapi dan dia juga berharokat dengan fathah, tetapi dia disertai dengan tasydid. Ya, kalau nun inas ketika berharokat fathah tanpa tasydid. Ada nun taukid ketika berharokat fathah maka nanti disertai tasydid. Kalau tidak disertai tasydid, nanti nun taukid itu dia tidak berharokat tetapi sukun. Ya, namanya nun taukid khafifah. Kalau bertasydid, berfathah dan bertasydid, dia gilah. Ya, taukidnya lebih kuat dibandingkan yang khafifah. Ya, nun inas berharokat dengan fathah, nun taukid juga bisa berharokat dengan fathah, tetapi nanti ada tasydidnya. Kemudian yang ketiga, qablaha sakinun. Ya, nun inas itu mutaharrikatun bil fathi qablaha sakinun. Huruf sebelumnya itu sukun. Ya, kalau dia adalah nun inas, maka huruf sebelumnya itu sukun. Adapun nun taukid ketika bertemu dengan fiil, ya di akhirnya pasti huruf sebelumnya itu fathah, ya qablaha maftuhun. Baik dia itu adalah yang sakilah ataupun khafifah, pasti nanti huruf sebelum nun taukid itu maftuhun. Itu bedanya nun inas sama nun taukid. Kalau ada nun di akhir fiil, kalau sebelumnya adalah sukun, berarti dia nun inas. Kalau sebelumnya itu kok berfathah, berarti dia itu nun taukid. Jadi dalam contoh at-thalibatu, nah, ya, maka dalam yaktubna nunnya di situ adalah nun inas, bukan nun taukid, tetapi nun inas. Yang pertama dia berharokat dengan fathah, kemudian sebelumnya sukun. Berarti di sini nunnya adalah domir, ya, dia adalah nun inas. Maka fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, kalau ditanya yaktubna, fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya adalah nunnya di situ. Itu adalah nun inas. Dia adalah fa'il dari kata yaktub. Adapun contoh untuk nun taukid seperti la taktubanna, ini pasti nun taukid karena dia itu berharokat dengan fathah disertai oleh tasydid dan sebelumnya hurufnya itu berfathah. Maka nun di sini adalah nun taukid. Ya, dia huruf tidak ada kedudukannya dalam i'rab. La mahalal lahu minal i'rabi. Kemudian berikutnya mukhabbatun yuwaddihu ahkamal af'al. Ya, skema atau bagan yang menjelaskan beberapa hukum dari fi'il. Yang pertama fil madhi. Ya, dia hukumnya mabni. Muallif ya, dalam matan al-Jurumiyah, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Tapi dijelaskan oleh pensyarah, beliau memilih penjelasan lebih mudah. Nanti fil madhi itu mabniun. Ada yang alal fathi, ada yang alal dhammi, ada yang mabniun ala sukun. Ya, tinggal dilihat dari huruf terakhir dari fi'il tersebut. Misalnya yang alal fathi seperti dhahaba, lahabat dan dhahaba. Maka kita lihat huruf baknya semuanya itu berharokat fathah. Ya sudah, langsung saja kita katakan ini mabniun alal fathi. Sederhana seperti itu. Atau kalau dia bersama dengan wawul jama' seperti dhahabu, maka huruf ba-nya berharokat dhamma menyesuaikan dengan wawunya. Maka kita katakan fi'il madhi di sini mabniun ala dhammi. Ya, kita lihat ba-nya berharokat dhamma. Ya, mabniun ala dhammi. Atau ketika ia bersama dengan ta fa'il atau na fa'ilin atau nun inas seperti dhahabtu atau juga dibaca dhahabti. Dhahabna dan dhahabna. Nah, kita lihat huruf ba-nya di sini semuanya berharokat sukun. Maka fi'il madhi di situ mabniun ala sukuni. Ya, tinggal melihat fi'ilnya itu sendiri. Berbeda dengan pendapatnya mu'alif yang mengatakan fi'il madhi itu maftuhul akhiri abadan. Maka ketika dhahabu atau dhahabta misalnya, pendapat beliau ini bukan mabniun ala dhammi dan mabniun ala sukuni, tetap nanti mabniun ala fathi. Meskipun mana fathahnya di akhir fi'il,
Ini kan dhammah sama sukun. Ini adalah pendapat sebagian di antara ulama nahwu. Adapun yang dalam syarah, ya dalam kitab Al-Qumti ini yang mudah, yang lebih mudah bagi para mubtadi. Dhahabu ya sudah, mabniun ala dhammi. Dhahabati ya sudah, ini mabniun ala sukuni. Nah, ini ada 3 keadaan, mabniun ala fathi, mabniun ala dhammi, dan mabniun ala sukun. Itu untuk fi'il madhi. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan fi'il amar. Fi'il amar mabniun. Meskipun mu'alif dalam matan al-Jurmiyah menyebutkan fi'il amar itu majzumun abadan, berpendapat yaitu mu'rab, tetapi selalu majzum. Adapun pensyarah berpendapat mengikuti pendapat ulama nahwu yang lain yang mengatakan bahwa fi'il amar itu mabniun. Jadi juga adalah yang lebih mudah. Seperti misalnya ada 3 kondisi fi'il amar. Kapan mabni ala sukun? Ya, ini asalnya ketika tidak bersama dengan apapun, atau ketika ia bertemu dengan nun inas seperti idhab dan idhabna. Ya, kita lihat ya kelihatan belakangnya sukun. Atau mabniun alal fathi. Ya, ada nun taukidnya. Ya, kita lihat sebelum nun taukid, nah harokatnya fathah. Fi'ilnya mabniun alal fathi. Dan yang terakhir mabniun alal hadfi. Dan hadf ini ada 2, hadfu harfil ilah dan hadfun nun. Bagi yang berpendapat seperti penulis matan yang mengatakan fil amr itu majzumun abadan, maka dia nanti jazmnya itu dengan tanda jazmnya fil mudhari. Ya, jazm fil amr itu sama majzumnya fil amr itu dengan tanda jazmnya keadaan fil mudhari'nya. Maka sama juga sebenarnya dengan yang berpendapat bahwa ini adalah mabni dengan hadzaf. Ya, fil amr itu mabni. Itu mabninya dengan tanda jazmnya mudhari. Ya, dari asal mudhari'nya. Seperti misalnya yang hadfu harfil ilah. Ya, hadfu harfil ilah. Seperti is'a dan irmi. Asalnya is'a itu yas'a. Nah, ketika fi'il yas'a dijazm maka yas'a pendek, huruf terakhirnya maka is'a di sini adalah fi'il amar mabni dengan tanda hadfu harfil ilah. Ya, alifnya dibuang. Atau ut'u dari fi'il mudhari yat'u. Fi'il mudhari yat'u ketika dia majzum maka jadi yat'u pendek, wawunya hilang. Maka fi'il amar ud'u juga sama, dia mabni dengan tanda hadfu harfil ilahnya, dibuang wawunya. Atau fil mudhari yarmi, ketika dia majzum jadi yarmi. Ya, majzumun wa alamatu jazmihi, dia majzum dan tanda jazmnya itu dibuang huruf ilahnya, huruf terakhirnya. Ya, ya-nya dibuang. Maka fil amr irmi juga sama. Cuman kita katakan dia mabni dan tanda mabninya itu di atas hadfu harfil ilah. Ya, sama. Nah, dia mabninya fil amr itu yang hadaf ya dengan semirip-mirip jazm fi'il mudhari'nya. Itu tadi yang contoh yang hadfu harfil ilah. Adapun fi'il amr yang berasal dari fi'il mudhari' af'al khamsah. Kalau fi'il mudhari' af'al khamsah itu majzumnya dengan tanda hilangnya nun, hadfun nun, maka juga sama. Fi'il amr seperti idhabu, idhaba, dan idhabi, ini kan semuanya berasal dari dibentuk dari fi'il mudhari' af'al khamsah. Maka nanti mabninya itu seperti majzumnya fi'il mudhari' af'al khamsah, yaitu hadfun nun. Maka idhabu, idhaba, dan idhabi ini adalah fi'il amr mabniun ala hadfin nuni, mabninya dengan hadaf, yaitu dihapus huruf nunnya. Ya, untuk fi'il amr demikian. Ada 3 kondisi, mabni dengan sukun, mabni alal fathi, dan mabni alal hadaf. Hadf ada 2, ya. Kalau dia mutal akhir, maka hadfu harfil ilah. Kalau dia asalnya adalah af'al khamsah, maka hadfu an-nun. Dan yang terakhir di antara fi'il adalah fi'il mudhari. Adapun fi'il mudhari tidak seperti fi'il-fi'il yang sebelumnya,
yang mabni, maka fi'il mudhari ini ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, kebanyakannya itu mu'rab, hanya sebagian kecil yang mabni. Nah, kita mulai dari yang mabni saja, yang lebih mudah. Fi'il mudhari itu mabni kalau dia bersambung dengan salah satu di antara dua huruf nun, ya, bertemu dengan nun inas ataupun bertemu dengan nun taukid, maka dia mabni. Kalau dia bertemu dengan nun taukid di sini, pertama dengan nun taukid, maka mabniun alal fathi, ya, fil mudhari mabniun alal fathi ma'a nun taukidi. Nah, seperti la tukhrijanna, kamu akan benar-benar mengeluarkan. Nah, di sini fi'il mudhari'nya mabniun alal fathi karena bertemu dengan nun taukid. Kedua, mabniun ala sukuni ma'a nunil inasi. Nah, dia mabni dengan sukun. Nah, ini apabila ia bertemu dengan nun inas. Seperti yakhrujna, ya, mereka para perempuan keluar. Ya, kalau bertemu dengan nun taukid atau nun inas, maka dia fi'il mudhari itu mabniun. Nah, selain itu, maka bisa kita katakan fi'il mudhari itu mu'rab. Karena ini keadaan ghalibnya, kebanyakannya, mayoritasnya fi'il mudhari. Nah, itu terbagi menjadi dua, mu'rab dengan harokat atau mu'rab dengan huruf. Yang mu'rab dengan harokat, ya, selama dia tidak bertemu dengan alif isnain, wawul jamaah, serta ya mukhatabah. Nah, nanti dia bisa marfu abadan asalnya, selalu marfu dengan harokat. Ya, ini dhammah. Nanti keluar dari dhammah kalau ada penasab dan penjazam. Atau dhammahnya bisa juga muqaddarah kalau dia adalah yang mu'tal akhir. Nah, contohnya yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Dan kalau dia mu'tal akhir, yamshi, marfu dengan dhammah muqaddarah. Lan yamshiya. Adapun khusus untuk mu'tal, maka nanti rafa atau nasab dengan harokat. Nanti ketika dia jazam dengan penghapusan huruf terakhirnya, lam yamshi. Nah, intaina minasyarah. Kita masuk ke i'rab. Nah, contoh i'rab yang pertama, semuanya adalah nukilan dari firman Allah SWT. Yang pertama, qala rabbuka. Maka qala ini fi'il madhi mabni dengan fathah. Adapun rabbuka, kata robnya itu fa'il marfu dan tanda rafa'nya dhammah. Adapun al-kaf, ya tadi dia robnya itu mudhaf, maka al-kaf itu dhamir mabni di tempat jar karena dia adalah mudhaf ilaihnya. Dan insyaallah mudah. Kemudian wa qala alhamdulillah, mereka berdua mengatakan alhamdulillah. Maka qala, nah, ini wawunya di awal itu adalah huruf athof. Ya, asalnya ya harfu atfin. Nah, karena orang Indonesia saja maka bacanya athof. Asalnya atfin. Maka qala, nah, qalanya adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Adapun alif di akhir itu adalah alif isnain. Nah, dia dhamir muttasil mabni dengan sukun di tempat rafa karena dia fa'ilnya. Adapun ucapan mereka berdua yaitu alhamdulillah, maka alhamdulillah itu mubtada marfu dan tanda rafa'nya itu dhammah yang muncul di akhir kata. Sedangkan lillahi, alamnya, li-nya itu huruf lam adalah huruf jar. Adapun lafzul jalalah isim majrur karena huruf lam tadi, tanda jarnya itu kasrah. Maka susunan jar dan majrur ini terkait muta'alliq dengan khobar yang mahdhuf. Ya, takdirnya ka'inun, seolah kalimatnya alhamdulillah ka'inun lillahi, tapi dihapus khobarnya. Ini menurut pendapat Basriyin. Yang menurut pendapat Kufah, maka langsung saja lillahi itu jar majrur sebagai khobar mubtada. Dan yang terakhir wa qalu sami'na, mereka mengatakan sami'na, kami mendengar. Maka qalu ya seperti wa qala tadi sebelumnya qalu, maka qalu wawunya huruf athof atau atifah. Qalu fi'il madhi mabni dengan dhammah karena bersambung dengan wawu jamaah ya litisolihi dari ibtasola yantasilu, masdarnya ibtisol. Di sini isimnya bukan fi'il. Li ibtisolihi, bacanya litisolihi. Dan dia bersama dengan wawu jamaah. Nah, pun wawu jamaah di situ adalah dhamir muttasil mabni ala sukun sebagai fa'ilnya. Maka fi mahalli raf'in
fa'ilun. Adapun perkataan mereka sami'na, sami'na itu dari fi'il sami'a bertemu dengan na al-fa'ilin. Maka sami'na itu fi'il madhi mabni ala sukun karena ia bertemu dengan na fi'il, dan na itu sendiri adalah dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, di tempat rafa sebagai fa'il karena itu adalah fa'ilnya. Nah, barakallahu wa lakum bima qad qara'na wa nafa'ana Allahu bihi. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.